Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ananto Trisasongko MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Natural Language Processing. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Tamimi dengan NIM 31211031. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi JKN Mobile di situs Google Play Store menggunakan metode Naib Bayes Classifier. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, isu yang diperoleh serta kesimpulan yang dapat diambil dari proyek ini. Baik, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Aplikasi JKN Mobile merupakan layanan digital yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta dalam mengakses berbagai informasi dan layanan terkait program jaminan kesehatan yang berharga untuk mengevaluasi kualitas layanan aplikasi tersebut karena mencerminkan pengalaman dan kepuasan pengguna secara langsung. Analisis sentimen terhadap ulasan tersebut dapat membantu mengidentifikasi persepsi positif, netral, dan negatif pengguna terhadap fitur, kinerja, dan manfaat aplikasi. Metode Naib Bayes dipilih karena kesederhanaannya dalam mengklasifikasikan teks dan keandalannya dalam menganalisis sentimen dengan jumlah data yang besar. Dengan analisis ini, pengembang dapat memahami area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan yang disediakan dalam aplikasi JKN Mobile. Untuk selanjutnya adalah tujuannya. Tujuan dari analisis sentimen ulasan aplikasi JKN Mobile di Google Play Store menggunakan metode Naib Bayes adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur presentasi pengguna terhadap aplikasi tersebut secara objektif. Analisis ini bertujuan mengelompokkan ulasan menjadi sentimen positif, netral, dan negatif guna memberikan wawasan yang mendalam terkait tingkat kepuasan pengguna serta mengungkapkan kekuatan dan kelemahan aplikasi. Berdasarkan pengalaman pengguna, dengan hasil analisis ini, pengembang dan pihak terkait dapat memperoleh informasi berharga untuk meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki fitur yang kurang memuaskan, serta merancang strategi pengembangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu dalam mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan citra aplikasi secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, ini adalah flowchart-nya. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah umum yang dilakukan dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi yang ada di Google Play Store. Langkah yang pertama adalah proses analisis dimulai dari sini. Yang kedua adalah scraping data ulasan dari Google Play Store. Pengumpulan data berupa ulasan pengguna dari aplikasi yang ingin dianalisis di Google Play Store. Data ini biasanya berupa teks yang berisi opini atau pendapat pengguna tentang aplikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah pelabelan data. Data ulasan yang telah dikumpulkan kemudian diberi label bentuk kategori. Label yang umum digunakan adalah positif, negatif, atau netral. Labelan ini bertujuan untuk mengklasifikasi setiap ulasan ke dalam kategori sentimen yang sesuai. Yang keempat adalah pre-processing. Data ulasan yang telah diberi label kemudian dilakukan pre-processing. Tahap ini meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama adalah pembersihan data, yang kedua tokenisasi, yang ketiga stopword, dan yang keempat steaming. Dan yang selanjutnya adalah klasifikasi Naib Bayes. Setelah processing data ulasan yang telah bersih dan siap digunakan untuk melatih model klasifikasi dalam flowchart ini, metode yang digunakan adalah Naib Bayes. Nah, dan selanjutnya adalah pengujian hasil. Model klasifikasi yang telah dilatih kemudian diuji dengan menggunakan data uji yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengukur akurasi model dalam memprediksi sentimen. Dan yang selanjutnya adalah visualisasi hasil. Hasil dari proses klasifikasi kemudian divisualisasikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Visualisasi yang umum digunakan adalah
confusion metric, presentasi sentimen, dan review kata positif ataupun negatif. Dan yang terakhir adalah proses selesai. Nah, dan untuk selanjutnya adalah implementasi program analisis sentimen ulasan aplikasi Canva di situs Google Play Store menggunakan metode naik bias classifier dalam Google Colab. Oke, untuk implementasinya, langkah pertama yang saya lakukan adalah pertama install dependencies. Di sini saya menggunakan pip install nltk, install scikit-learn, install matplotlib, install pandas, install Seaborn, Python, mltk downloader popular, pip install Google Play Scraper, dan pip install sastrawi. Nah, di sini masih nunggu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya mengimpor pustaka yang diperlukan. Baik, sudah. Nah, selanjutnya di sini scraping data ulasan dari Google Play Store. Di sini saya mengambil 1000 data ulasan dan mengambil semua rating 1 sampai 5. Di sini saya menampilkan username, add, content, dan score, dan kita jalankan. Nah, ini ada hasilnya. Untuk selanjutnya pelabelan sentimen positif, negatif, netral. Jalankan. Dan selanjutnya adalah fungsi untuk membersihkan data, menghapus karakter non alfabet, normalisasi spasi, dan menghilangkan teks kosong dengan decline text sama dengan re.sub r tag power return tag. Itu bisa dijalankan. Nah, proses selanjutnya adalah tokenisasi. Tokenisasi sendiri adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Token biasanya berupa kata, frasa, atau bahkan karakter tergantung pada kebutuhan analisis. Kita jalankan. Nah, sudah. Selanjutnya adalah stopword removal. Stopword sendiri adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tapi biasanya dianggap tidak memiliki makna penting dalam analisis teks, terutama dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP. Contoh stopword dalam bahasa Indonesia yaitu adalah dan, atau, yang, dari, ke, ini, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita jalankan fungsi stopword ini. Sudah. Selanjutnya adalah fungsi stemming. Stemming sendiri adalah proses mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan menghapus akhiran atau sufiks atau awalan prefix tanpa memperhatikan arti sebenarnya dari kata tersebut. Nah, kita jalankan fungsi untuk stemming. Nah, selanjutnya adalah fungsi gabungan untuk proses. Di sini kita jalankan. Selanjutnya di sini membersihkan dan memproses data. Kita jalankan. Baik. Selanjutnya adalah menghapus baris dengan review kosong setelah pembersihan. Baik, selanjutnya adalah mengkonversi label sentimen menjadi numerik. Label mapping positif sama dengan 1, netral sama dengan 0, negatif sama dengan -0. Kita jalankan. Nah, selanjutnya adalah split data menjadi data latih dan data uji. Dengan test
0,2 dan random state adalah 42. Kita jalankan. Selanjutnya adalah konversi teks ke fitur numerik menggunakan convectorizer. Jalankan. Oke. Selanjutnya adalah pelatihan model naive Bayes. Baik. Selanjutnya memprediksi menggunakan model. Sini adalah ypred model.predict dalam kurung x_test_vectorizer. Selanjutnya adalah apply model untuk menampilkan hasil. Nah, di sini saya menampilkan hasil akurasi pada 84%, dari precision negatif 0,79 dan recall 0,91 dan F1 score 85%. Untuk positifnya 89%, recallnya 87, F1 skornya 88. Selanjutnya adalah menampilkan visualisasi confusion matrix. Ini adalah confusion matrixnya. Nah, selanjutnya adalah menampilkan sentimen persentase. Nah, di sini dari hasil sentimen persentase positif di angka 51,78%, negatif sentimen 43,15% dan netral di angka 5,08%. Untuk selanjutnya adalah visualisasi dengan workload untuk review positif dan negatif. Nah, untuk positif review di sini ada kata layan, mantap, bantu, oke, good, mudah, sehat, terima kasih. Dan untuk negatif review adalah sulit, enggak, verifikasi wajah, gagal. Nah, ini adalah proses implementasi dari analisis sentimen aplikasi JKN Mobile. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis sentimen, mayoritas pengguna dengan 51,78% memiliki pandangan positif terhadap aplikasi JKN Mobile, terutama terkait kemudahan akses informasi dan kecepatan proses klaim. Namun, terdapat pula proporsi yang cukup signifikan dari pengguna 43,15% yang memberikan penilaian negatif, terutama terkait masalah teknis seperti aplikasi sering crash atau kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Presentasi pengguna dengan sentimen netral relatif kecil 5,08% dibandingkan dengan analisis sebelumnya. Terdapatkan peningkatan pada persentase pengguna yang memberikan penilaian positif, namun jumlah pengguna yang mengeluhkan masalah teknis masih relatif tinggi. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna, disarankan untuk melakukan perbaikan pada stabilitas aplikasi dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi pengguna baru. Nah, sekian pemaparan project UAS Natural Language Processing atau NLP. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.